Halo Bestiono, Bestiani, kali ini gue pengen nge-review Toyota Kijang Innova Reborn yang 2.0G. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja, dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk yang grill mesin chrome ini dia aftermarket ya. Sebenarnya kalau Innova yang Reborn varian G ini dia bukan chrome ya aksennya, tapi dia berwarna abu-abu ya. Lalu untuk projector headlight dan juga LED-nya ini dia juga aftermarket ya, headlight-nya. Dan sequential lampu seinnya juga aftermarket juga. Nah, untuk aslinya ini bawaan dari pabriknya dia menggunakan kristal multi reflektor. Lalu di sini dia ada lampu jauh, dia juga menggunakan kristal multi reflektor. Tapi kalau untuk lampu senjanya dia ini aslinya menggunakan bohlam ya. Dan lampu sein di bawah dia menggunakan bohlam, dan fog light-nya dia juga menggunakan bohlam ya di sini. For your information, untuk emblem Innova yang timbul ini dia model aftermarket ya, yang aksennya berwarna chrome. Nah, ini dia mesinnya, ini dia berukuran 2000 cc. Untuk modulnya dia sudah dual VVT-i ya di sini ya. Dan tenaga yang dihasilkan adalah 139 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 183 Nm. Untuk penggeraknya sih dia roda belakang ya, dan mesinnya ini dia menggunakan 1 TRVE ya, FE maksud saya. Lalu untuk ruangan mesin dia sudah sewarna dengan bodi. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia terdapat ABS-nya juga ya. Lalu untuk kap mesin dia belum dilengkapi dengan peredamnya, dan juga warna kap mesinnya ini sewarna dengan bodi ya di sini ya. Dan dia juga ada karetnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia tampilan samping dari Toyota Kijang Innova 2.0G yang Reborn ya. Untuk velgnya ini dia aftermarket ya. Jadi velgnya bukan yang generasi itu, velgnya bukan yang model ini, tapi yang single tone. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Blackstone Ecopia, yang rimnya ini berukuran rim 16 ya di sini ya. Untuk remnya dia menggunakan cakram ya. Lalu di sini di side fender dia terdapat emblem dual VVT-i, tapi dia menggunakan timbul chrome. Lalu di sini dia ada cover spion, tapi dia sewarna dengan bodi dan dilengkapi dengan lampu sein, tapi dia menggunakan LED. Dan di sini dia ada side bodinya juga. Lalu untuk handle door dia sewarna dengan bodi. Lalu dia ada sun visornya juga. Nah, ini dia penampakannya. Dan window lainnya ini dia menggunakan karet ya. Nah, ini dia berwarna hitam ya. Lalu untuk rem belakang dia masih menggunakan tromol ya. Nah, ini dia tampilan belakang dari Toyota Kijang Innova Reborn 2.0G. Untuk di sampingnya dia ada aerodinamisnya ya di lampunya. Lampu malam, lampu stoplight, dan lampu sein dia masih menggunakan bohlam. Lalu emblem Kijang 2.0G-nya ini dia masih menggunakan timbul chrome. Lalu untuk emblem Innovanya dia menggunakan timbul chrome, dan di sini emblem Toyota juga menggunakan timbul chrome. Dan wiper belakang dia sudah ada, dan Innova yang tipe G dia tidak ada defogger, dan ada high mount stop lamp beserta dengan spoilernya ya di sini ya. Dan ada shark fin antenanya. Dan kamera modulnya dia ada ya di sini ya. Dan untuk Innova Reborn yang 2.0G dia menggunakan 2 titik parking sensor, dan ada 2 mata kucingnya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan towing belakangnya ini dia aftermarket ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di bawahnya dia ada ban serep ya. Nah, ini dia, tapi dia nggak di cover. Lalu untuk mufflernya dia di sebelah kanan. Nah, ini dia tampilan bagasi dari Innova 2.0G ya, yang Reborn. Untuk bagasinya sih, ukurannya sih nggak mengecewakan ya Innova ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, ini dia penampakannya.
Nah, jadi kalau misalnya kursi kita lipat, ini dia ada turunan ya di sini ya. Nah, ini dia. Dan di sini dia ada headrestnya atau tempat naruh headrest di bagian tengah ya di sini. Dan ada simpan dokraknya. Untuk Innova Reborn, dia dilengkapi dengan lampu bagasi, dilengkapi dengan saklarnya. Dan ini, nah ini untuk pengaturan pengangkat kursinya ya di sini ya. Untuk seat belt di barisan kedua dan ketiga dia masih fix ya di sini ya. Dan headrest dia bisa di-adjust ya di semua sisi. Dan di barisan pertama dia untuk masalah seat belt pengaturannya bisa di-adjust ketinggiannya. Dan untuk hand grip dia modelnya folding di semua sisi kecuali di bagian pengemudi, tapi di sebelah kiri dia ada hooknya ya di barisan kedua ini. Nah, di sini dia ada penahan untuk kursinya ya. Jadi kalau misalnya kita lipat, ini ada penahannya ya. Nah, untuk tangki dia diletakkan di sebelah kiri ya. Nah, ini dia door trim dari Toyota Kijang Innova 2.0G yang Reborn ya. Untuk bahan door trimnya dia hard plastik berwarna hitam, lalu juga handle doornya juga berwarna hitam. Lalu di sini dia ada pengaturan pelipatan kaca spion, pengaturan kaca spion ya, yang di sini. Lalu ada central lock, window lock. Untuk auto up and down dia hanya di bagian pengemudi saja. Dan di sini dia ada fabric yang berwarna coklat. Dan cup holders dia juga ada storage area, lalu juga ada door warning lampnya juga, ada speakernya. Dan di sini dia ada pengaturan reclining, high and adjuster, lalu juga ada sliding ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan bahan joknya dia menggunakan fabric ya yang berwarna coklat, tapi sampingnya ini berwarna hitam ya di sini ya. Dan headrestnya dia juga berwarna coklat ya. Lalu di sini dia ada parking sensor, security indicator, ini untuk membuka kap mesin, lalu juga membuka kap bensin. Dan di sini ada karpet bertuliskan dengan Innova. Lalu di sini dia ada cup holders ya. Nah, untuk kuncinya dia sudah flip key ya untuk Innova Reborn. Pertama-tama kita nyalakan mesin dulu ya. Nah, dia juga ada animasinya juga ya di head unitnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Optitron juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Kita nyalakan mesinnya. Nah, untuk suara mesin ini halus ya. 1 TRF FE-nya. Dan dia sudah dilengkapi dengan power steering. Dan ini bunyi klaksonnya. Daripada panas, mending kita nyalain AC aja yuk. Ini ada fan speed, lalu pengaturan arah semburan udara, open close air, lalu suhu di sini ya. Nah, di MID dia ada apa aja sih? Ada odometer, trip A, trip B, lalu pengaturan redup cahayanya instrumen cluster, dan kembali lagi ke odometer. Lalu di sini untuk pengaturan display ada apa aja sih? Jadi konsumsi bahan bakar sekarang atau saat kita pakai, ini konsumsi bahan bakar secara rata-rata, jarak tempuh yang sudah kita tempuh, kecepatan rata-rata, waktu berapa lama kita berkendara, dan menyalakan atau mematikan eco off, pengaturan. Dan di sini dia ada suhu luar. Lalu ini dummy tombol, ini tombol display, ini pengaturan head unit, dan ini untuk pengaturan Bluetooth. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbagnya juga, dan dia sudah one turn signal juga. Dan di sini dia ada pengaturan headlight, fog light, dan juga pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt dan teleskopik juga ya di sini ya. Dan ini untuk head unitnya ya di sini. Dia ada apa aja sih? Nah, ini tombol home head unitnya, dia ada pengaturan ya. Jadi kita ada
kita tekan ini menu, dia ada radio, Bluetooth, DVD, aux, SD card, USB, pengaturan, iPod, lalu juga wallpaper, grafik, waktu, equalizer, dan ini untuk tombol pengaturan head unit, M Toyota, itu mengenai informasi tentang Toyota ataupun yang lain-lain, radio dan juga DVD. Ini dia untuk tombol mengeluarkan CD atau DVD, tombol menu, tombol menyalakan atau mematikan head unit, mute, lalu volume, dan di sini dia ada USB dan juga SD card, dan ini dia ada slot CD-nya, dan di sini dia ada jam, ada hazard light-nya juga, dan dia sudah dilengkapi dengan eco dan power mode-nya juga. Ini untuk mematikan dan menyalakan airbag di penumpang depan. Dan di sini dia ada storage area, 2 cup holders ya di sini. Untuk transmisi dia 6-speed automatic transmission, dilengkapi juga dengan Triptonic shiftingnya juga atau manual mode. Lalu ada 1 cup holders, dan handbrake dia model mechanical. Dan ini dia ada armrest tapi bahannya hard plastik. Di armrest dia di bawahnya ada storage area lagi atau center console. Dan di sini dia ada storage area yang kecil. Untuk kaca spion tengah dia day night view ya di sini. Dan ada tempat naruh kacamata. Ini untuk lampu kabin. Dan ini untuk lampu door warningnya juga. Dan di sini dia ada sun visor dilengkapi dengan card holdernya, dan ada cerminnya juga ya. Di penumpang depan dia juga sama ya kayak di bagian pengemudi. Lalu di sini dia ada cooler box-nya. Nah, ini dia penampakannya. Dan ini dia untuk lacinya. Tapi lacinya belum soft opening. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual tweeternya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia untuk penampakan door trim di barisan kedua ya. Dia ada cup holder 1, storage area, speaker. Lalu dia di sini fabric tapi berwarna coklat juga. Di sini dia hard plastik. Untuk handle door dia berwarna hitam doff ya, hitam ya di sini ya. Dia ada pengaturan kaca jendela penumpang. Nah, di sini dia ada untuk lipatan kursinya dan juga ada sliding ya di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di belakang senderan ini dia terdapat top tethernya dong. Nah, ini dia. Oke, sekarang saya ada di barisan kedua dari Toyota Kijang Innova 2.0G yang reborn. Ini legroomnya luas banget ya, dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini masih luas lah ya. Nah, ini dia. Lalu di belakang kursi dia terdapat tempat naruh dokumen dan juga ada hooknya juga, tapi ini beratnya maksimal 4 kilo. Dan di sini dia ada power outlet ya. Maksimal dayanya 12 volt, 120 watt. Dan juga ada tunnelnya juga. Nah, ini dia untuk pengaturan hooknya ya. Dan di sini dia ada double blower ya. Nah, ini dia penampakannya. Hingga juga barisan ketiga juga dia ada ya. Nah, ini dia penampakannya. Oke, sekarang saya ada berada di barisan ketiga Toyota Kijang Innova 2.0G Reborn. Ini legroomnya mentok ya, mentok. Dengan tinggi badan saya 172 cm. Bagaimana dengan headroomnya? Ya, untuk headroom sini masih luas lah ya di barisan ketiga Innova Reborn ini. Nah, di samping barisan ketiga ini dia terdapat 2 cup holders ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu juga ada storage area. Dan ini untuk pengaturan senderannya ya. Lalu di sebelah kiri dia hanya ada 1 cup holders dan juga ada storage area ya di sini. Dan di sini
Nah, ini dia penampakannya. Dia ada seatbelt plafonnya ya. Dan di sini dia juga ada. Nah, untuk peletakan top letannya dia ada di sini ya. Nah, ini dia penampakan dashboardnya ya. Nah, ini dia. Kalau dilihat-lihat sih ini futuristis ya, Innova Reborn ini. Nah, ini dia penampakan door trim di penumpang depan ya. Dia seirama di bagian dengan pengemudi. Yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depannya saja. Dan di sini dia ada pengaturan airbag penumpang depan. Lalu dia ada cup holders ya di sebelah kiri. Untuk pengaturan kursinya dia ada reclining dan sliding saja. Nah, ini dia penampakan dashboard kalau misalnya kita melihat dari samping ya. Ya, mohon maaf kalau gelap ya. Nah, ini dia penampakannya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!